Halo guys, kembali lagi dengan kita tim PKMRE dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura dengan judul penelitian daya antihiperkolesterolemia ekstrak daun mengkudu Morinda citrifolia L yang beranggotakan Nurul Hayati, Kurnia Lisa, dan Claudia Mareta Sandra, dan dosen pendamping Profesor Dr. Kia Ganda Putri Panjaitan SSI MSI. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai hasil riset daya antihiperkolesterolemia ekstrak daun mengkudu Morinda citrifolia L. Yang pertama, hasil pengujian fitokimia kualitatif ekstrak daun mengkudu. Ekstrak daun mengkudu mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, dan terpenoid. Kedua, hasil analisis data pengukuran kadar HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total. Kadar HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total hari ke-0 atau sebelum induksi kolesterol murni pada semua kelompok berada dalam keadaan normal. Sejalan dengan Kartikaningrum tahun 2018 yang menyatakan bahwa kadar kolesterol normal pada mencit yaitu 26,0 sampai 82,4 mg per desiliter. Adapun rincian hasil analisis data pengukuran kadar HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total sebagai berikut. Kadar HDL berkisar antara 78,58 sampai 87,24 mg per desiliter. Kadar LDL berkisar antara 24,65 sampai 25,99 mg per desiliter. Kadar trigliserida berkisar antara 66,22 sampai 72,37 mg per desiliter. Dan kadar kolesterol total berkisar antara 84,35 sampai 88,98 mg per desiliter. Kemudian, pada hari ke-56 atau setelah diinduksi kolesterol murni, kadar HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total pada kontrol normal secara berturut-turut yaitu 77,59 mg per desiliter, 26,39 mg per desiliter, 67,71 mg per desiliter, dan 86,20 mg per desiliter yang menunjukkan tidak adanya peningkatan dan penurunan sehingga kontrol normal masih berada dalam keadaan normal. Lalu, kadar HDL pada kelompok kontrol negatif, kontrol positif, P1 dan P2 mengalami penurunan kadar HDL, yaitu berkisar antara 24,58 sampai 25,86 mg per desiliter. Dan peningkatan kadar LDL yang berkisar antara 80,82 sampai 82,61 mg per desiliter. Trigliserida yang berkisar antara 133,51 sampai 136,45 mg per desiliter. Dan yang terakhir, kolesterol total yang berkisar antara 204,23 sampai 207,61 mg per desiliter yang menunjukkan bahwa telah terjadi hiperkolesterolemia. Selanjutnya, pada hari ke-71 atau setelah pemberian sedian uji, pada kelompok kontrol normal dan kontrol negatif tidak mengalami peningkatan dan penurunan kadar HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total. Adapun kadar HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total pada kelompok kontrol normal berturut-turut yaitu sebesar 76,28 mg per desiliter, 27,27 mg per desiliter, 68,76 mg per desiliter, dan 87,24 mg per desiliter yang menunjukkan bahwa kontrol normal masih berada dalam keadaan normal.
dan kadar HDL, LDL, trigliserida, dan kolesterol total pada kelompok kontrol negatif secara berturut-turut yaitu sebesar 23,94 mg per desiliter, 82,21 mg per desiliter, 138,13 mg per desiliter, dan 210,78 mg per desiliter yang menunjukkan bahwa kontrol negatif masih berada dalam keadaan hiperkolesterolemia. Lalu kelompok kontrol positif P1 dan P2 mengalami peningkatan kadar HDL yang berkisar antara 43,42 sampai 63,49 mg per desiliter dan penurunan kadar LDL yang berkisar antara 31,83 sampai 48,58 mg per desiliter. Trigliserida yang berkisar antara 71,16 sampai 103,37 mg per desiliter dan kolesterol total yang berkisar antara 97,75 sampai 130,24 mg per desiliter yang menunjukkan bahwa adanya daya antihiperkolesterolemia. Yang ketiga, hasil analisis gambaran histopatologi aorta mencit. Gambar 1, kontrol normal, menunjukkan kondisi aorta dalam keadaan normal dengan tunika intima, tunika media, tunika adventisia yang tersusun rapi. Pada tunika intima, terdapat sel endotel berbentuk pipih dan tersusun rapi. Pada tunika media, terdapat sel-sel otot polos, dan pada tunika adventisia terdapat serabut kolagen serta tidak ditemukan adanya sel busa. Gambar 2, kontrol negatif, menunjukkan kondisi aorta dalam keadaan hiperkolesterolemia dengan tunika intima, tunika media, tunika adventisia yang tersusun rapi. Namun, ditemukan banyak sel busa pada tunika media. Gambar 3, kontrol positif, menunjukkan kondisi aorta dengan tunika intima, tunika media, tunika adventisia yang tersusun rapi, namun ditemukannya beberapa sel busa pada tunika intima. Gambar 4, kelompok P1 menunjukkan kondisi aorta dengan tunika intima, tunika media, tunika adventisia yang tersusun rapi. Namun ditemukannya beberapa sel busa pada tunika intima dan tunika media. Gambar 5, kelompok P2 menunjukkan kondisi aorta dengan tunika intima, tunika media, tunika adventisia yang tersusun rapi. Namun ditemukannya beberapa sel busa pada tunika intima. Selanjutnya, dilakukan penskoran gambaran histopatologi aorta mencit berdasarkan derajat kerusakan aorta yang mengacu pada Panjaitan dan Amelia tahun 2023. Skor 0, jika terjadi perubahan patologis. Skor 1, jika terjadi vakuolisasi pada jaringan vaskuler. Dan skor 2, jika terjadi vakuolisasi dan penebalan pada jaringan vaskuler. Hingga diperoleh hasil analisis gambaran histopatologi aorta mencit. Pada kelompok kontrol normal yaitu 0 yang menunjukkan tidak terjadi perubahan patologis pada aorta yang menandakan aorta dalam keadaan normal. Pada kelompok kontrol negatif yaitu 0,80 yang menunjukkan terjadinya kerusakan aorta terbesar dengan ditemukannya banyak sel busa pada tunika media. Pada kelompok kontrol positif P1, P2 yaitu 0,60 yang menunjukkan terjadinya derajat kerusakan aorta yang lebih rendah dari kontrol negatif dengan ditemukan sedikit sel busa pada tunika intima dan tunika media. Berdasarkan analisis data kadar HDL, LDL, trigliserida, kolesterol total dan gambaran histopatologi aorta mencit, dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun mengkudu memiliki daya antihiperkolesterolemia dengan meningkatkan kadar HDL dan menurunkan kadar LDL, trigliserida, dan kolesterol total, serta gambaran histopatologi yang baik.